Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Hikmah dengan NIM 2106076 dari kelas 3C. Di sini tujuan dari saya membuat video ini yaitu adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal. Adapun judul video dari video yang saya bikin ini yaitu berjudul tentang sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di Mekkah ataupun di Madinah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada adik-adik ataupun anak-anak, sudah pernah tidak mendengar sejarah hidup dan perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekkah ataupun di Madinah? Nah, pasti belum pernah. Oleh karena itu, ayo sekarang kita dengarkan cerita dari Bapak. Oke, Bapak mulai ya. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah SAW selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Waraqah bahkan mengingatkan Rasulullah SAW untuk berhati-hati. Adik-adik ataupun anak-anak, ada tidak yang mengenal siapa itu Waraqah? Nah, gak ada yang tahu kan? Oke. Jadi Waraqah itu adalah paman dari Sayyidina Khadijah. Waraqah berkata, pastilah kau Muhammad akan didustakan oleh orang-orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang ada di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesabaran dan tawakal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya itu, 13 tahun dihabiskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam 3 tahun awal masa dakwanya di Mekkah Al-Mukarramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya, yang Nabi Muhammad SAW itu meyakini bahwa mereka mampu menyimpan rahasia ataupun pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode Mekkah ini, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Abu Ubaidah bin Zarrah, yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang ke-10 atau yang terakhir Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapat julukan As-Sabiqun al-Awwalun. Apa itu As-Sabiqun al-Awwalun, anak-anak? Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Itulah As-Sabiqun al-Awwalun. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fa'asda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya apa? Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu,
dan berpalinglah Muhammad dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah secara sembunyi, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan dakwah secara terang-terangan, sebagaimana dalam surat Al-Maidah, maksudnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, beliau memulai dakwanya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Itu pada periode Mekah. Pada waktu itu Abu Thalib bersedia membela walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Inti dari ajaran Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini yaitu yang pertama tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua akidah. Yang keempat kesetaraan antar manusia. Yang keempat pembalasan pada hari akhir. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu siapa? Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Begitu anak-anakku. Di mana di negeri Habasyah tersebut ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke mana? Ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berimigrasi ke Madinah. Beserta siapa? Beserta pengikutnya yang setia. Kemudian keputusan tersebut diambil oleh Nabi Muhammad karena ada jaminan. Karena ada apa? Karena ada jaminan dari penduduk Yathrib untuk melindungi Nabi dan para pengikutnya. Melalui apa? Ada yang tahu tidak, anak-anak? Perjanjian pada waktu itu. Melalui apa? Perjanjian Aqabah. Ada banyak sekali faktor penyebab penolakan para kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Yaitu salah satunya ini. Ada banyak faktornya, tapi Bapak akan menyebutkan salah satunya. Yang pertama karena faktor ekonomi. Apa maksud dari faktor ekonomi ini? Mereka masih taklid buta. Terhadap ajaran nenek moyang mereka. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Islamic Society, Rasulullah SAW berupaya untuk salah satunya membangun masjid sebagai sarana untuk beribadah, belajar, dan konsolidasi politik. Dan salah satunya lagi yaitu membuat perjanjian apa? Perjanjian Madinah. Begitu anak-anakku. Ada banyak sekali sumber ancaman dari luar Madinah pada waktu itu. Seperti ancaman dari kaum musyrikin Makkah, kerajaan Persia, kerajaan Romawi, dan masih ada berbagai ancaman yang lainnya. Juga anak-anakku sekalian, ada berbagai respon masyarakat terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ada yang langsung beriman, ada yang menolak tanpa memusuhi, ada yang menolak dengan memusuhi, dan wait and see. Kemudian adapun perbandingan antara kehidupan muslim di Mekah dan Madinah, yaitu salah satunya lagi adalah kalau di Mekah muslim itu terpinggirkan, tapi kalau di Madinah mereka yang memimpin peradaban. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anakku sekalian.
Muslim yang memimpin peradaban ketika di Madinah. Luar biasa. Rasulullah SAW berdakwah. Ini kemudian Rasulullah SAW berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah SAW telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah ini. Masya Allah. Alhamdulillah, sekian video cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memenuhi tugas ujian tengah semester yang Ibu berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.